Shalom teman-teman, kami dari kelompok 13, 20 Indi 1 akan menjelaskan prinsip menafsir Alkitab. Materi ini disusun oleh saya, Sarah Leptovani Siombing, bersama rekan-rekan saya, Mary Stefani Ferin, Vera Ningsih Sianturi, dan Winda Sriana Tarigan. Sebelum lanjut pada penjelasan berikutnya, kita harus mengetahui apa itu menafsir. Menafsir adalah kegiatan yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita mendengar pernyataan lisan atau membaca pernyataan tertulis, dan kita berusaha untuk memahaminya, sebenarnya kita sedang melakukan yang namanya penafsiran. Dan Alkitab selalu kita tafsirkan secara eksegese. Apa itu eksegese? Eksegese atau eksegesis adalah sebuah istilah dari bahasa Yunani, yaitu eksegomai, yang bentuk dasarnya berarti membaca keluar atau mengeluarkan. Jika diterapkan pada tulisan-tulisan, kata ini berarti membaca atau menggali arti dari tulisan-tulisan tersebut. Kata bendanya sendiri adalah tafsiran atau penjelasan. Menafsir Alkitab. Menafsir Alkitab merupakan usaha manusia untuk memahami Alkitab, bukan hanya sekedar mengetahui isi Alkitab, namun berkaitan dengan memahami makna dari isi Alkitab untuk mendapatkan pemahaman. Kita harus memiliki pemahaman yang khusus agar kita dapat memahami arti dan maksud sesungguhnya dari Alkitab. Pentingnya menafsir yang benar. Mengapa sih penting menafsir yang benar? Satu, karena Alkitab adalah makaroni kita. Apa itu makaroni? Makaroni adalah makanan rohani. Jadi, firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kita. Setiap orang, terlebih yang baru bertobat, memiliki kehausan yang besar terhadap firman Tuhan. Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dalam hal ini, Rasul Paulus menggambarkan seperti seorang bayi yang jika ibunya terlambat atau tidak memberikan susu, maka bayi ini akan kelaparan. Sama halnya seperti kita, bila kita tidak mendapatkan makanan rohani, maka kita akan merasakan kelaparan rohani. 2. Kriteria penting untuk menafsir. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 11, Lukas mencatat orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dari ayat tersebut, kita dapat mengetahui sikap yang patut diteladani, karena sikap yang baik dapat mempengaruhi kualitas kerohanian. Berikutnya, teman saya akan menjelaskan kriteria-kriteria penting untuk menafsir Alkitab. Berikut adalah kriteria penting untuk menafsir. Yang pertama, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah kriteria yang pertama dan yang paling utama dari semua kriteria. Alkitab mengatakan bahwa kita harus lahir baru terlebih dahulu untuk mengerti dan mendalami firman Allah. Karena tanpa lahir baru, kita tidak mungkin dapat mengerti dan mendalami firman Allah. Oleh karena itu, untuk lahir baru, kita membutuhkan bantuan Roh Kudus untuk memahami dan menafsirkan Alkitab, sehingga kita juga dapat mentaatinya. Nah, orang-orang yang belum lahir baru, mereka bisa kita katakan sebagai orang yang buta dan tuli secara rohani, karena mereka tidak dapat melihat ataupun mendengar firman Allah. Seperti dalam 1 Korintus 2 ayat 13-14, tanpa bantuan Roh Kudus yang mendiami setiap kita tidak mungkin dapat menafsirkan Alkitab dan mentaatinya. Yang kedua, percaya dengan sungguh bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah yang memiliki otoritas. Sebagai firman Allah, Alkitab tidak memiliki kesalahan ataupun kecacatan di dalamnya. Kita tidak dapat menyamakan Alkitab dengan buku bacaan lainnya, karena dapat menghilangkan otoritas Alkitab itu sendiri. Nah, ketika kita kehilangan otoritas Alkitab, maka kita akan membacanya dengan prasangka curiga, mencari-cari kesalahan, menghakimi, bahkan mempergunakannya untuk keuntungan kita sendiri. Tapi sebaliknya, jika kita menerima otoritas Alkitab, maka kita akan membaca dengan sikap hormat dan bersungguh-sungguh. Selanjutnya,
kriteria yang juga penting untuk kita tanamkan dalam diri kita, yaitu dengan memiliki rasa sikap lapar dan haus akan firman Tuhan. Nah, kita haruslah memiliki hasrat yang benar-benar ingin atau memiliki rasa penasaran yang tinggi untuk mengerti makna yang Tuhan singkapkan dalam setiap firman-Nya di dalam Alkitab. Itulah yang menjadi pembeda Alkitab dengan buku bacaan lainnya. Nah, Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius 5 ayat 6, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Dengan memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan, kita bukan hanya melihat firman Tuhan itu sebagai bacaan yang sama dengan bacaan-bacaan lainnya. Namun kita akan melihat bahwa dengan membaca firman Tuhan, kita akan paham dan kita akan mendapatkan kepuasan serta pemantapan iman yang mana akan menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Karena di dalamnya, kebenaran-kebenaran Tuhan itu disingkapkan. Nah, dengan rasa lapar dan haus ini, kita akan melihat bahwa firman Tuhan merupakan suatu hal yang perlu kita gali untuk kebutuhan rohani kita. Ini juga yang membedakan penafsir yang satu dengan yang lainnya, di mana dengan menggali Alkitab seadanya akan berbeda dengan menggali Alkitab dengan iman yang penuh karena ada rasa lapar dan haus akan kebenaran. Oleh sebab itu, kriteria yang ketiga ini sangat penting untuk kita miliki dalam menafsir Alkitab. Yang keempat, tidak sedang hidup di dalam dosa. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membaca Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, dengan demikian, sangatlah jelas dan tegas di dalam Alkitab disebutkan bahwa yang menjadi penghalang atas jawaban doa kita adalah dosa. Mengapa demikian? Karena dengan hidup di dalam dosa, Allah sendiri tidak akan mau datang untuk mendengarkan setiap seruan kita untuk memahami firman-Nya. Allah ingin melihat dulu apakah hati kita sudah benar-benar haus dan lapar akan kebenaran, dan Tuhan juga mau lihat apakah kita ini udah mau hidup di dalam kebenaran Tuhan itu. Nah, di dalam menafsir Alkitab, kita harus lebih dulu memiliki hati dan memiliki disiplin kerohanian yang benar-benar taat kepada firman Tuhan. Dan kita juga harus segera mengakui ketika kita berbuat dosa dan kita harus menyesalinya itu di depan Allah. Dan kita juga harus bertobat serta memperbarui hidup kita dengan kekuatan dan bantuan Roh Kudus. Dan yang terakhir, memiliki prinsip-prinsip penafsiran Alkitab yang benar. Menafsirkan Alkitab tidak cukup hanya bermodalkan ketulusan. Memang kita sudah memiliki hasrat dan keinginan yang tulus dari dalam hati kita untuk memahami Alkitab sepenuhnya. Tapi coba bayangin, jika ada seseorang mengatakan 2 ditambah 2 sama dengan 5. Meskipun orang itu menyampaikan dengan sangat tulus, sungguh hal tersebut adalah salah. Hal inilah yang disebut dengan sesat dalam ketulusan. Oleh sebab itu, untuk lebih jelasnya kita akan membahas prinsip-prinsip penafsiran Alkitab yang benar. Nah, sekarang kita akan menyimak penjelasan bagaimana menafsirkan Alkitab. Bagaimana sih sebenarnya menafsirkan Alkitab seharusnya atau secukupnya? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikutnya. Menafsirkan Alkitab yang seharusnya. Dalam menafsirkan Alkitab yang seharusnya, kita harus memperhatikan beberapa poin penting. Poin yang pertama, membaca dan mengerti Alkitab dalam bahasa aslinya. Kita tahu kan kalau Alkitab dalam Perjanjian Lama itu menggunakan bahasa Ibrani dan dalam Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani. Jadi sangat diperlukan kemampuan kita dalam membaca dan mengerti Alkitab dalam bahasa asing. Dan juga penerjemahan Alkitab dalam bahasa asing itu tidak ada yang 100% benar, karena terdapat unsur penafsiran juga dalam penerjemahan Alkitab dalam bahasa asing. Poin yang kedua, mengerti arti sesungguhnya dari kata yang digunakan. Benar ya, kalau dalam bahasa Yunani itu memiliki arti yang luas seperti dalam bahasa Inggris. Jadi diperlukan Greek Lexion atau kamus bahasa Yunani. Coba kita lihat contoh dalam Kolose 2 ayat 6 yang mengatakan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidup tetap di dalam Dia." Jadi mari kita garis bawahi kata menerima.
Kata menerima di sini dalam bahasa Yunani berarti lambono, yang berarti menerima sesuatu secara turun-temurun atau berkesinambungan. Lambono di sini dapat kita ibaratkan seperti warisan. Warisan kita tahu kan dari kakek kita dulu diberikan kepada ayah kita, kemudian kepada kita sebagai ahli waris dalam keluarga. Berarti kita telah menerima ahli waris itu secara turun-temurun. Dan poin yang ketiga, mengerti bagaimana kata itu digunakan dalam berbagai konteks. Kita tahu kan, kalau satu kata memiliki banyak arti, tetapi hanya memiliki satu makna. Coba kita lihat contoh kata dunia. Kalau menurut teman-teman, apa sih arti dari kata dunia itu? Coba kita berikan pendapat kita. Apa arti sesungguhnya atau pemikiran kita tentang kata dunia? Kalau kita melihat konteks dari Lukas 2 ayat 1, arti kata dunia di sini adalah tempat atau lokasi. Dan jika kita melihat arti dunia dari konteks Yohanes 3 ayat 16 yaitu orang berdosa. Artinya orang berdosa di sini adalah dunia itu merupakan wadah atau tempat orang atau kediaman kita sebagai orang berdosa. Jadi dikatakan bahwa dunia itu berarti orang berdosa. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi atau yang sering kita artikan sebagai daftar alfabetis atau indeks di mana saja kata tersebut dapat kita temukan di dalam Alkitab. Poin yang terakhir yaitu poin keempat, bandingkan tafsiran kita dengan buku tafsiran yang lain. Kan kita masih belajar dalam menafsirkan Alkitab. Jadi kita harus selalu waspada yang namanya kesalahan. Oleh karena itu, penting untuk kita berkonsultasi dengan penafsir yang baik dan juga berpengalaman. Cara yang bisa kita gunakan yaitu membaca buku tafsirannya. Jadi keempat poin ini harus kita perhatikan ya dalam menafsirkan Alkitab yang seharusnya. Ketika kita telah menguasai keempat poin ini, kita sudah bisa menafsirkan Alkitab yang seharusnya. Berikutnya, cara-cara menafsirkan Alkitab secukupnya. Yang pertama, kita perlu memiliki kitab PL dan PB. Kita perlu memiliki kitab PL dan PB karena ayat-ayat dalam dua kitab ini berhubungan. Yang kedua, kita perlu memiliki Alkitab terjemahan lain. Contohnya seperti saat ini, kita memiliki terjemahan dalam bahasa Inggris atau kita dapat membaca dalam terjemahan NIV, yaitu New International Version. Karena dalam terjemahan ini lebih tepat dibanding dalam terjemahan bahasa Indonesia. Yang ketiga, kita perlu memiliki peta Alkitab. Dalam Alkitab sering disebutkan nama-nama kota. Untuk itu, kita perlu memiliki peta Alkitab. Dalam Alkitab, Paulus pergi ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Kemudian kembali lagi ke Antioquia. Atau kita dapat membaca dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 21-28. Selanjutnya, kita perlu melakukan konkordasi. Saat membaca Alkitab, terkadang kita sering tidak mengerti arti kata dari Alkitab. Oleh karena itu, kita perlu melakukan konkordasi atau mencari lagi di Alkitab di mana kata-kata tersebut ditemukan. Poin terakhir yaitu kita harus memiliki buku tafsiran. Aspek ini dicantumkan terakhir karena banyak orang membaca buku tafsiran saat sedang menggali Alkitab, sehingga membuat ia terpengaruh dan bergantung pada buku tersebut, sehingga tidak dapat menggali lebih dalam lagi Alkitab. Sebaliknya, kita harus membaca Alkitab secara maksimal tanpa dipengaruhi oleh hal-hal lain. Setelah itu, kita bisa membandingkan dan berkonsultasi melalui buku-buku tafsiran yang baik. Nah, kita sudah mengetahui menafsir Alkitab secukupnya dan seharusnya. Sekarang kita harus mengetahui beberapa prinsip menafsir Alkitab. Yang pertama, kita harus membaca Alkitab dengan penuh hormat, kepercayaan, dan ketaatan karena Alkitab adalah firman Allah. 2. Alkitab bersifat supranatural, sehingga wajar apabila ada beberapa hal dalam Alkitab yang tidak kita mengerti. 3. Isi dari Alkitab adalah harmonis dan saling melengkapi tanpa kontradiksi. 4. Kita harus mengerti Alkitab menurut maksud penulisnya, karena Alkitab diilhamkan oleh Allah melalui pikiran dan tangan manusia. 5.
Kita harus menghargai gaya, cara, dan penekanan yang khas dari penulis. 6. Alkitab ditulis dan diilhamkan dalam kurun waktu 14 abad, sehingga kebenarannya bersifat progresif atau berkembang. 7. Alkitab diilhamkan dan ditulis dalam konteks atau sejarah, budaya, dan tradisi manusia. 8. Alkitab ditulis dalam bahasa tulisan. Dan yang terakhir, 9. Alkitab terdiri dari kitab-kitab yang memiliki sifat dan karakter tertentu. Nah, teman-teman, ada studi kasus yang harus kita diskusikan. Banyak orang Kristen, termasuk saya sendiri, selalu menafsirkan Alkitab menurut pola pikir saya, sehingga dalam hal ini ada begitu banyak perbedaan penafsiran. Setelah mendengarkan dan mencoba memahami penjelasan pada video presentasi, saya mencoba merefleksikan dalam kehidupan saya pribadi mengapa ada begitu banyak perbedaan penafsiran di antara orang-orang Kristen. Nah, mari kita sharingkan pendapat teman-teman pada breakout room selama kurang lebih 8 menit. Lalu PIC kelompok breakout room dapat menyampaikan hasil diskusi pada Zoom besar. Dalam penyusunan materi ini, sumber yang kami gunakan adalah buku Sagala, Petunjuk Praktis Menggali Alkitab. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.